Mas Ari, seberapa besar keperluan dukungan politik dari Presiden untuk membuka kasus ini seterang-terangnya? Penting ya, karena menurut saya ini ada masuk ke, ini kan kalau bahasa hukum atau bahasa kriminologi itu bisa dibilang kalau yang orang suka tahu kejahatan kerah putih. White collar crime. White collar crime. Jadi betul, tadi Bang Hendari kan sudah bilang, kalau TPPU, pencucian uang, ya nggak semudah itu juga. Misalnya gini, saya pernah dapat informasi, Freddy itu income-nya per minggu, waktu dia di Cipinang saja, dia dagang di Cipinang aja 2 miliar. Dan nggak mungkin dia bisa leluasa berdagang tanpa ada yang melibatkan pihak lain. Di dalam sel-sel itu kan nggak ada ATM, nggak ada telebanking. Artinya tidak tercatat secara lalu lintas keuangan. Nah itu cash segala macam. Jadi memang ini nggak semudah yang kita bayangkan gitu. Tetapi bahwa ini juga, saya mau relasikan pada poin yang kedua, bahwa ini juga terasa makin hari makin besar dan meresahkan publik. Saya pikir Presiden butuh menunjukkan kepada publik, kepada masyarakat bahwa oke, ini mungkin aspek lain dari apa yang saya suka dengungkan. Presiden mesti ngomong gitu kan, bahwa ini luar biasa kejahatannya. Nah dari situ dia harus memimpin ini untuk menunjukkan bahwa oke, selain ada BNN, polisi, TNI juga punya kerjaan rutin, bikin pemeriksaan internal siapa yang kena narkoba, siapa yang tidak. Tetapi juga harus ada semacam gebrakan besar. Bagaimana ini kata BNN ada 70 kartel bisa masuk ke Indonesia. Kok tertutup semua? Katanya masuk di pelabuhan-pelabuhan tikus. Bisa nggak kita dapat daftar pelabuhan tikus? Katanya program besarnya Jokowi ada soal kemaritiman. Masuk nggak mengamankan laut Indonesia itu? Kalau Bu Susi kan mengamankan laut dari orang-orang yang pencuri ikan. Tapi laut kita kan bukan hanya ikannya saja diambil, dipakai juga nih buat nerobos barang narkoba. Ya. Di Filipina, meskipun itu juga kelihatan brutal, tetapi presidennya keras mengatakan atau terbuka nih daftarnya. Nah di sini kita nggak tahu 70 kartel itu siapa aja. Dibuka dong. Jangan-jangan orangnya tinggal di tempat yang biasa orang lewat. Gitu. Disebutkan, dibuka. Jadi Anda masih menunggu respon yang lebih kuat lagi dari istana seperti itu? Saya ambil resiko untuk membuka tulisan kesaksian Freddy dalam rangka supaya menunjukkan, ayo ini ada masalah besar dalam soal hukum kita, dalam soal keamanan kita. Nah harusnya itu disambut, atau idealnya lah ya, saya nggak bilang harus karena saya juga bukan orang yang bisa memberikan kewajiban pada pihak tertentu. Tapi idealnya itu disambut. Ternyata publik yang menyambut lebih dahulu. Karena memang masalah ini masalah yang buat publik dirasakan betul. Ya. Nah, kalau memang informasi itu perlahan mulai muncul, publik sudah mau memberikan dukungan. Saya pikir tinggal soal negara aja bagaimana menyetir ini untuk ke arah yang tepat. Oke, Mas Hendardi, sejauh ini ketika Anda mencari fakta-fakta di lapangan, adakah kesulitan untuk mengumpulkan informasi? Ya tentu saja, setiap tim pencari fakta pasti banyak hambatan-hambatan atau kesulitan-kesulitan ya, dan ini tidak mudah, apalagi saya katakan tadi kan informasi awalnya miskin ya, jadi kami kan seperti menyeberang dari jembatan satu ke jembatan lain untuk bisa memperoleh bukti atau fakta-fakta atau petunjuk-petunjuk yang lebih kuat. Ya bukan fakta lah, bahkan petunjuk yang lebih kuat lagi untuk memperoleh itu. Ya tapi tim ini itu ada batas waktunya, ya ada batas waktu bekerjanya. Nanti kami lihatlah apakah fakta-fakta atau petunjuk-petunjuk yang kami kumpulkan ini sudah dekat dengan temuan-temuan yang diharapkan. Dan kalau sudah dekat mungkin itu bisa diperpanjang, tapi kalau tidak kami akan merekomendasikan sesuatu juga. Oke, tim gabungan pencari fakta Polri hanya ada 3 unsur masyarakat, unsur independen dari 18 anggota. Lengkapnya 18 orang dengan tanggung jawab Bapak Irwasum, Pak Dwi Priyatno, dan 18 orang, tapi dan 3 dari unsur eksternal Polri. Sementara tapi yang di asistennya banyak sekali. Bagaimana nanti bisa mempertanggungjawabkan pada publik hasil kerja dari tim ini memang benar, memang
independen dari Mabes Polri sendiri seperti Ya itu. kalau publik silahkan menilai, tapi kan user kami Kapolri, ya. Jadi kami melaporkan ini pada Kapolri, tindakan-tindakan selanjutnya termasuk tindakan hukum. Kalau misalnya itu ditemukan perkara hukum, kasus hukum, misalnya bisa ke KPK karena gratifikasi, bisa ke Bareskrim, atau bisa juga ke Propam atau semuanya, itu urusan Kapolri, ya. Tapi kalau soal publik ini saya kira dengan menyertakan kami 3 orang dari eksternal, kami saya kira itu juga cara Mabes Polri dibanding tim yang lain untuk mencoba memperlihatkan bahwa kerja tim ini independen, dan juga buat kami sendiri yang eksternal ini juga mempertaruhkan kredibilitas kami juga. Baik. Dalam hal ini. Mas Haris, Anda masih optimis kasus ini bisa dibuka seterang-terangnya? Saya mau nambahin sedikit untuk menjawab itu juga sih. Ada beberapa orang yang punya informasi signifikan. Itu sebetulnya kalau dia bilang sama saya begini, dan beberapa orang itu sudah ditemui timnya BNN, timnya Mabes Polri juga. Ya. Mereka bilang, saya masih menunggu sejauh mana pemerintah kita ini mau menyelesaikan. Jadi ini bukan salahnya tim Mabes Polri juga, salahnya tim TNI juga, atau salahnya tim BNN. Tapi memang beberapa saksi ini bilang bahwa kalau memang mau dituntaskan, saya pengen tahu sejauh mana. Saksi ini sipil atau dari aparat? Sipil, gitu. Jadi misalnya ada saksi yang bilang saya tahu siapa orang yang melakukan ini, ya kan? Mukanya juga saya masih ingat. Tapi buat apa saya kasih? Kalau hanya ujungnya pemecatan terhadap orang tersebut. Yang saya pengen adalah orang tersebut itu betul diproses, tetapi juga apa yang dia lakukan itu sudah sering dilakukan oleh yang lain juga. Artinya semuanya kalau mau kena semuanya, bukan satu orang saja. Ini modusnya begitu di beberapa tempat. Nah ini beberapa tempat dilakukan itu karena memang ada ketegangan juga dari dua pihak ini. Baik, komentar Anda Mas Hendardi? Tentang ini bahwa ada ya bisa saja ada semacam itu kan juga soal kepercayaan orang ya, terserah. Tapi setidak-tidaknya saya kira kalau waktu itu tim Mabes Polri persis sama dibuat dengan tim BNN dan tim TNI, misalnya tidak ada unsur eksternal, ya saya kira juga kepercayaan orang juga semakin rendah juga terhadap itu ya. Tapi ini semua proses lah gitu saya kira ya. Proses, kami berusaha juga dengan sebaik-baiknya tentu ya, mencoba bekerja keras dengan juga mempertaruhkan kredibilitas kami. Saya bilang. Baik, kami tunggu, masyarakat akan menunggu seperti apa hasil kerja dari tim gabungan pencari fakta, di mana Mas Hendardi menjadi salah satu anggota ya. Selamat malam Mas Hendardi dan selamat malam Mas Haris. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari iTalk malam hari ini. Kita akan kembali pada Rabu pekan depan. Saya Aryo Ardi, terima kasih dan sampai jumpa.